Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Yang pertama-tama kita anjurkan bersyukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah membimbing kita dari zaman gelap sampai zaman terang benderang sampai sekarang. Yang terhormat Abiyani Fumita selaku pondok pesantren seperti melarang ibadah kita Mas Hawa, Mas Hamid, Ningrian, Ningmilan, Negara, Gus Eva dan Gus Arsa. Jangan lupa serta guru-guru yang ada di MT SMA Al-Qanar Bandita. Bapak serta teman-teman saya, saudara-saudara saya, tetangga-tetangga saya, dan semuanya. Dan serta yang saya banggai dan saya sayangi keluarga-keluarga yang ada di rumah, semoga saya selalu dan dilancarkan rezekinya, amin amin rabbal alamin. Dan terhormat Mas Yuyun yang telah mengampu pelajaran matematika yang bertema statistika ini. Oke, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang statistika pelajaran matematika. Statistika itu artinya itu pengumpulan data atau penguji data, yaitu mengolah data. Statistika dalam pengertian itu berarti ilmu yang mempelajari tentang data. Nah, pokoknya itu menganalisis data lah. Terus di sini itu ada rumus untuk mencari statistika, yaitu X. Misalnya itu rumusnya itu X maksimal atau ini penjelasannya dulu. Sebelum saya masukkan ke rumusnya, ini kita itu perkenalan dengan nama rumusnya. Nah, ada K itu berarti itu kumpulan banyak kelas. Kalau N itu banyaknya data. Kalau C itu internal atau lebarnya kelas, itu disebut C. Kalau X max itu adalah nilai terbesar. Nah, kalau X min itu kebalikannya, yaitu nilai terkecil. Nah, ada statistika dibagi menjadi dua, yaitu ada data tunggal dan data kelompok. Nah, data tunggal itu yang tidak mempunyai internal disebut data tunggal. Contohnya itu 6, 7, 8, 9 gitu. Kalau data kelompok itu adalah data yang mempunyai internal. Contohnya itu 6 sampai 63, 64 sampai 66, 67 sampai 69 gitulah. Pokoknya yang memiliki internal, yaitu sampai gitulah. Misalnya 61 strip 63 gitu kan, sampai gitu. Terus rumus untuk mencari data tunggal. Rumus untuk mencari data kelompok yaitu C sama dengan X max kurangi X min bagi K, yaitu C itu adalah lebar kelasnya. Cara mencari lebar kelas. Jadi ini rumus untuk mencari data kelompok itu data tunggal. Misalnya 61, misalkan tadi saya menyebut 61 sampai 63, 64 sampai 66, 67 sampai 69. Jadi nilai terkecilnya itu 61, nilai terbesarnya itu 69. Jadi 61 dikurangi 69 sama dengan 61 kurangi 69 itu kan 8. Terus 8 dibagi lebar kelasnya itu 8. Berarti 8 bagi 8 itu sama dengan 1. Jadi internalnya itu 1. Kalau cara mengubah data tunggal menjadi data kelompok itu rumusnya itu 1 ditambah 3,3 dikali log n. Log n itu adalah n-nya itu banyak data, berarti banyak datanya itu di login di apa ya? Di kalkulator kan ada tulisan log gitu. Di kalkulator ini pokoknya gitu. Terus jadi pokoknya lognya 100 itu 2. Jadi 1 tambah 3,3 kali 2. Jadi 1 tambah 6,3. Jadi 7,6. Jadi kita bulatkan, yang paling mendekati 7,6 itu 8. Jadi hasilnya itu 8. Jadi data tunggal sama data kelompok itu sama, yaitu sama-sama 8. Kalau frekuensi itu adalah banyaknya data. Frekuensi itu bisa dijadikan persen, yaitu tepi bawah ada selisih. Jadi ada frekuensi dibagi n dikali 100. Jadi 6. Jadi 100 terus tepi bawah itu adalah nilai paling kecil. Kalau batas tepi bawah itu nilai paling kecil dikurangi setengah gitu. Jadi misalnya tepi bawahnya itu 61, kalau batas tepi bawahnya 60,5 gitu.
Kalau tepi atas itu misalnya tepi atasnya 70. Kalau batas tepi atas berarti 70,5. Jadi ditambahin setengah gitulah. Nah, ada juga frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif itu adalah total semua frekuensi. Jadi diselisihin. Jadi frekuensinya ditambah frekuensi gitu. Pokoknya ditambah-tambah gitulah frekuensinya itu. Jadi kalau frekuensi ditambah-tambah itu namanya frekuensi kumulatif. Terus ada di statistika ini ada 3 gambaran, yaitu ada ogive, ada poligon, dan ada histogram. Kalau ogive itu ada ogive negatif dan ada ogive positif. Kalau ogive baca mis. Kalau ogive negatif itu turun, kalau ogive positif itu naik. Jadi kalau ogive itu gambarnya itu harus kurva mulus. Lagi baca mis. Kalau poligon itu bentuknya itu harus nekuk. Jadi kayak yang di Google gitulah, harus nekuk-nekuk. Terus kalau histogram itu kayak apa? balok gitu. Jadi kalau bedanya itu histogram itu wajib nempel, kalau diagram balok kan nggak nempel gitulah. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.